Yang lain belum bisa dibuka kameranya ya. Kan segini doang lagi datang. Pakai background. Kak Sidki, Kak Mutiara, Kak Anissa. Silakan. Dua menit lagi deh Kak. Dan nggak kemalaman juga. Itu Tegal 4 siapa ya? Tegal 4 ya? Oke, Kak. Suara aku kedengar nggak, Kak? Jelas, jelas. Oke, terima kasih, Kak. Tuh. Dimulai aja Kak. Yang lain silakan dinyalain kameranya. Oke, Kak Widi.
Gimana Kak, kita mulai aja atau gimana? Iya, boleh Kak. Oke, atau nunggu dari teman kakak-kakak yang lainnya untuk join gitu. Halo Kak, Ini gimana Kak? gimana Kak, kita mulai aja atau nunggu beberapa kakaknya untuk join? Ya Allah, mulai aja Kak. Kita udah Oke, baik. Oke, baik. Selamat malam kakak-kakak semua. Apa kabarnya? Semoga kita semua dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, humma amin. Baik, untuk membuka acara lockout pada malam hari ini, izinkan aku menyampaikan sebuah quotes yang bunyinya begini. Jika pertemuan adalah awal dari perpisahan, maka perpisahan adalah awal dari keindahan dalam pertemuan selanjutnya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat malam kepada yang terhormat Kakak Widyatma Alfatan Satrio, SPD CH selaku Founder Penarusa, beserta kakak-kakak jajaran pengurus Penarusa Batch 3 yang berbahagia pada malam hari ini. Oke, baik. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat hidayahnya lah kita sama-sama bisa hadir pada tanggal 2 September 2023 di platform Zoom meeting ini dalam agenda lockout pengurus Penarusa Batch 3 yang dilaksanakan secara daring dengan mengusung tema Rise Up and Beyond to the Limit. Oke, mohon tepuk tangan untuk kita semua. Senang sekali saya Anissa Setika Yanimar bertindak sebagai MC pada malam hari ini yang akan mengiringi detik demi detik acara lockout kita pada malam hari ini. Oke, sebelum mulai susunan acara selanjutnya, izinkan saya menyampaikan rangkaian acara atau rundown pada malam hari ini yang terdiri dari sambutan dan laporan BPH oleh Kak Widyatma Alfatan Satrio. Selanjutnya laporan tiap divisi yang disusul oleh kesan dan pesan dan diiringi oleh door prize serta foto barang dan ditutup oleh penutupan. Oke, untuk acara selanjutnya aku serahkan ke Kak Widi selaku founder Penarusa Batch 3 ini. Kepada Kak Widi, waktu dan tempat dipersilahkan. Ya, terima kasih Kak Anissa ya. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar, Kak. Oke, siap. Terima kasih Kak Anissa Setika dan teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah. Thank you for all for coming today in the lockout Penarusa Batch 3 Rise Up and Beyond the Limit. This agenda will be held in the weekend. Sorry for this tiba-tiba. It's directly up to come to us. From the last unit, we never have some to job desk or job description, but it's okay. Cuman maaf sekali kalau misalnya kemarin-kemarin kita sempat vakum lama. Tapi tiba-tiba sekarang kita mengadakan lockout, jadi setiap ada pembukaan pasti ada penutupan. Jadi seperti itu. Nah, mungkin akan ada beberapa hal yang ingin saya berikan ya, bukan saya berikan sih, ingin saya jelaskan. Pertama, apa sih lockout itu? Terus yang kedua, saya ingin mengucapkan terima kasih juga pada teman-teman semua yang telah hadir, Kak Anissa, Kak Siti, Kak Raida, Kak Mutiara, Kak Dewi, Kak Raffi, Kak Dina, Kak Mutiara, semuanya yang ada di sini terima kasih banyak telah hadir. Mungkin terdengar klise, tapi hal inilah yang membuat kita semua bisa berkumpul pada malam hari ini. Terasa sudah 3 tahun Penarusa Indonesia berdiri, sudah banyak pasang surut yang terjadi dari mulai berdiri hingga kini, dari mulai suka duka sampai berdolara
tanpa makna, dan akhirnya kita bisa berkumpul pada lokal di batch 3 ini. Tak lupa, salam kita aturkan kepada Junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita tunggu secepatnya di dunia kiamat kelak. Pada hari ini, saya akan jelaskan dulu apa sih sebenarnya low-code itu. Mungkin Kak Dewi ya bisa di next dulu Kak. Di bawah ada. Nah, ini low-code itu adalah sebuah acara yang dilaksanakan secara internal oleh para pengurus anggota komunitas penari Indonesia, di mana acaranya merupakan acara penutup dari satu periode pengurusan di batch. Pada acara ini akan disampaikan laporan di setiap divisi, juga evaluasi mengenai setiap periode kepengurusan. Pesan dan pesan anggota disampaikan pada acara ini. Acara ini adalah bentuk apresiasi tertinggi untuk para anggota yang telah berkontribusi dalam memajukan generasi bangsa dengan cara memberikan impact voting melalui setiap kegiatan dan insight pada komunitas ini. Jadi buat teman-teman semua yang telah join di sini, itu sudah memberikan impact voting ya berarti ya, dan juga memberikan insight. Kalau misalnya teman-teman semua itu sebenarnya bermakna dan bermanfaat. Tidak hanya sekadar untuk share tentang hal atau yang bersifat informasi, tapi juga ikut andil dalam memajukan pendidikan dari anak-anak bangsa yang ada di Indonesia. Tapi tidak dipungkiri juga beberapa bulan terakhir kita memang sedang berada di fase-fase yang mungkin bisa dibilang hidup segan mati tak mau ya, gitu. Saya pribadi selaku ketua ya, founder ketua mungkin juga mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya jika kami itu kurang mengajak dan kurang melit teman-teman semua yang ada di sini dalam menjalankan program kerjanya. Namun demikian, ada Kak Sidki, ada Kak Dina, ada Kak Raida, Kak Mutiara, Kak Dewi, Kak Raffi, dan Kak Anissa yang masih mau untuk peduli dengan komunitas ini. Jadi sempat ada kepikiran untuk selesai di batch 3 ini, tapi ada beberapa teman-teman yang memang punya rasa memiliki itu yang cukup tinggi sehingga menyebabkan teman-teman itu masih stay untuk ngurusin penerusan. Penerusan itu nggak akan bisa berjalan tanpa teman-teman semua di sini. Dari mulai timing dari awal, dari mulai rekrutmen dari awal, timing, terus ada yang keluar, terus ada yang nggak aktif banyak, oke nggak apa, tapi seiring berjalannya waktu, memang proses itu perlu. Komunitas itu dikatakan bisa berjalan dengan baik seperti IoT, terus seperti ya beberapa batch mengajar, itu dikatakan baik jika memang sudah berjalan lebih dari 5 tahun. Sementara kita baru 3 tahun, yang dimana itu masih sangat primitif lah, masih sangat prematur untuk komunitas itu bisa dikatakan baik dan berkembang. Dan sudah 3 periode juga saya menjabat sebagai ketua ya, di batch 1, 2, 3. Nanti di batch ke-4 nanti, itu ada generasi baru, ketua dari batch 3 ini. Tapi untuk hal tersebut, nanti kita bicarakan setelah seperti itu. Mungkin next dulu Kak Dewi, saya akan sedikit jelaskan tentang susunan acaranya. Ada pembukaan laporan dari setiap divisi. Mohon maaf ya kalau suaranya agak hilang ya. Sudah evaluasi individu, sertifikat door prize dan penutup. Penutup nanti ditutup dengan foto bersama. Mungkin melanjut ke acara selanjutnya aja langsung ya. Ini adalah laporan dari setiap divisi. Nah di sini saya sudah mendapatkan beberapa laporan, terutama ya dari infografis dari beberapa divisi. Mungkin langsung next aja kali ya Kak Dewi, silakan next Kak. Ada sekretaris dulu mungkin, karena ini BPH dulu, ini saya akan jelaskan dulu aja nggak apa-apa. Kak Dina sama Kak Dewi dan BPH ya, terutama divisi BPH itu selama satu kepengurusan itu ngapain aja gitu. Next dulu Kak Dewi, next. Sekretaris itu memantau kehadiran kalau nggak salah. Kak Dewi, next. Nah, tadi ini ada divisi pendidikan, cukup baik ya, karena memang ada beberapa yang aktif, ada beberapa yang tidak aktif. Cuman yang paling besar di divisi pelatihan 50%. Sangat baik, yang baiknya 33 dan cukup baiknya 16,7%. Nah, terus ke bawah Kak, divisi ya
Estimal Gabes dapat 1,7%, ini sangat baik ini sangat baik ya, cukup baiknya ada 16 dan baiknya baru 1,67. Visi desain karena Kasuki sendiri ya sangat baik, jadi tidak bisa dibikin presentase ya, karena selalu bikin apa namanya, selalu bikin desain yang memang tidak masuk di praduga saya, tapi keren-keren semua kayak gitu. Nice, ya udah bisa visinya. Nah, sosial media juga satu. So ini Kamel, nggak tahu nih Kamel datang apa nggak hari ini. Jadi ada beberapa hal di sosmed ini, pertama pergantian koordinator, sekretaris juga pergantian, bendahara juga pergantian, saya sosmed juga pergantian. Harusnya Kak Irfan, cuman Kak Irfan sedang sibuk ya, saya nggak tahu sibuk apa, sibuk menyiapkan untuk pasangannya atau untuk perkuliahan, yang jelas sangat-sangat susah sekali untuk dihubungi gitu. Nah, gue ada Kamel yang backup kebetulan di sosial media seperti itu. Tapi overall sih, alhamdulillah saya cukup tahu beberapa keadaan teman-teman yang sedang aktif di sini kayak gitu. Nah, untuk selain kadernya juga, sekretaris juga membantu untuk mengkoordinir beberapa data, seperti pada saat pembelian pengajuan ID card ya. Kalau saya nggak pakai ID card sekarang karena ID card-nya ketinggalan di kosan saya lagi di rumah. Untuk mengoordinir ID card terutama, terus juga mengkoordinasikan rapat bulanan juga berlangsung ya, walaupun ada beberapa bulan yang terlambat, tapi it's okay, nggak apa-apa, at least kita masih bisa berjalan. Terus juga mengatur surat-surat masuk keluar ya, kayak surat keterangan, ada surat kerjasama, ada MOU kayak gitu. Itu juga dikerjakan oleh sekretaris. Oke, mati lampu di tempat saya nih. Suaranya kedengeran nggak? Suara saya masih kedengeran? Masih? Masih, Kak. Oke. Maaf banget di rumah saya tiba-tiba turun listriknya. Nggak jelas. Jadi masih gelap ya. Nggak apa lah ya. Gelap-gelapan gas terus. Ya bendahara, Kak Dewi ya. Ini membantu mengatur koordinasi keuangan. Next, coba Kak, ada laporannya. Laporan keuangannya. Nah, ini ada pendapatan kas. Ada 714.000. Pengeluarannya 712.000 ya. Pengiriman ID card 36.000. Pengiriman ID card 376.000. Dan sewa Zoom 30.000. Kak Dewi ini masih ada sisa saldo nggak Kak? Kira-kira atau udah habis semua? Tinggal 1.700 saldonya. Kak Dewi? Ya. Ini masih ada saldonya apa benar-benar tinggal 1.700? Iya, tinggal 1.700. Oke, bagus. Berarti bagus ini. Karena menghabiskan dana itu sangat penting ya. Terus juga karena kas kurang berjalan juga, jadinya tidak masukannya kurang. Sebenarnya kalau berjalan, 1 bulan 10.000, kalau ada 30, berarti 300.000 satu bulan. 300.000 kali 3 bulan itu udah sampai 900.000. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita cari uang lagi. Tapi nggak apa-apa, uang itu bukan penghambat kita untuk berkreasi. Karena Instagram kita nggak bayar, YouTube juga nggak bayar, Zoom juga cuma 30.000, masih bisa ditutup lah gitu. Terus juga desain juga banyak aplikasi yang gratis kayak Canva, Figma gratis ya kasih ya, kalau nggak salah. Saya nggak tahu sih, saya nggak udah pakai Figma soalnya. Itu juga gratis kalau nggak salah gitu. Jadi walaupun kita walaupun kita sudah tinggal 1.700 tapi nggak apa. Yang penting kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Terus mungkin ke laporan selanjutnya. Kalau di next isinya apa Kak Dew? Di pendidikan coba next saja. Nggak apa, Irvinya nggak ada. Di sini ada yang dari pendidikan nggak? Nggak ada ya?
Oke, nggak apa-apa, next aja. Kak Dew. Nah, ini ada beberapa kegiatan. Ada edu post, kece, tip, swipe in, dan training. Nah, swipe in sama training for member penerusan ini juga sebenarnya sudah direncanakan. Swipe in itu sudah direncanakan dari teman saya di Prancis sama di Thailand. Dan namanya eksekusinya belum terlaksana. Itu. Terus ada edu post itu udah jalan, kece juga udah jalan, tapi juga udah jalan ya. Terus tentang saya sosial juga udah jalan. Kalau kece itu sih nggak tahu deh. Kece itu info beasiswa dan ini bentrok sama infografis pekerjaan ya. Tapi nggak apa-apa, nanti infografis pekerjaan sebenarnya banyak juga nggak cuma beasiswa, ada pekerjaan juga. Swipe in tidak terlalu sana, harusnya satu ya. Itu harusnya dua, satu batch itu harusnya ada dua swipe in. Jadi 2 bulan sekali. Training itu untuk pelatihan belum terlaksana, padahal ada materinya, udah ada materinya. Next mungkin Kak Dew. Nah, ini salah satunya info beasiswa yang tadi dulu Kak, yang tadi dulu, yang atas, yang divisi pendidikan. Nah ini ada ini apa sih? Saya lupa nih bikin video, goalsnya. Nanti sudah vocabulary, formal native, info beasiswa ini salah satu program pendidikan, alhamdulillah berjalan. Tidak usah apa ya, jangan terlalu melihat insight-nya, tapi bagaimana nanti kalau misalnya kita udah memang cukup dikenal orang, karena beberapa udah banyak yang kenal, cuman memang kurang aktif aja kitanya kayak gitu. Terus next lagi aja Kak, divisi desain ya. Kalau divisi pelatihan ada Kak, mungkin divisi desain, Kak Sidki bisa langsung laporan aja Kak, silakan Kak Sidki. Apa ada slide-nya sendiri? Sini tahu nih. Oh iya, belum dikirim ya kayak. Ada slide-nya sendiri. Bentar. Ada nih. Kirim aja apa gimana? Nggak tahu deh. Nggak tahu deh. Baik aja. Bentar. Forget. PDF tapi Kak. Ya deh, boleh share screen. Boleh. Bisa share screen kan? Bisa. Bentar. Kak Sidki aja dong. Yang share screen deh, gantian. Sorry ya Kak Dewi. Lupa ngirim. Nih. Share screen mana share screen? Udah kelihatan Kak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semuanya. Terima kasih banyak untuk waktunya. Jadi apa ya? Jadi ini adalah jadi gini guys, buat di divisi desain grafis tadinya tuh emang ada 2 orang ya. Satu lagi Kak Naswa. Cuman nggak tahu kenapa gitu ya. Menghilang. Nggak ada kabar gitu. Padahal dari KWD gitu, dari teman-teman juga udah sempat follow up juga tuh buat Kak Naswa ini gimana informasinya. Cuman ya karena memang nggak ada info kelanjutan dari beliaunya juga ya kayak dari Kak Naswanya juga ya gimana gitu kan. Kita juga mau tiba-tiba nyamperin ke rumah juga nggak enak atau ya agak aneh aja gitu.
Ya kurang lebihnya selama ini di desain grafis ya gitu-gitu aja gitu ya. Buat desain-desain aja untuk kebutuhan sosmed atau kebutuhan-kebutuhan lainnya yang masih terkait di Penarusa gitu. Tapi ya sebelumnya pasti ya kalau misalkan di desain gitu ya sama gitu kayak teman-teman juga gitu. Kita perlu brief dulu gitu. Kiranya tadinya waktu ada tim gitu kan, ya itu kita masih suka brief desain gitu. Misal di itu pasti kita harus menyesuaikan dulu sekiranya mau dibentuk kayak gimana gitu kan untuk desainnya, polanya mau seperti apa gitu. Jadi makanya kenapa teman-teman di divisi desain grafis ini kenapa butuh konten yang tertulis gitu kan, yang sudah ada template-nya mulai dari tema gitu kan. Tema konten teman-teman itu apa, kemudian isinya itu apa gitu. Nah, karena itu sangat membantu saya untuk membuat desainnya gitu. Nah, makanya kayak teman-teman lihat di sosmed Penarusa itu kan itu hasil dari teman-teman juga ya, hasil dari tulisan teman-teman gitu. Nah, selain teman-teman belajar belajar untuk membuat konten ya teman-teman juga belajar nulis juga ya. Gimana sih kira-kira tulisan apa nih yang pas buat kita bikin konten gitu. Karena kan nggak semua tulisan itu kita bisa buat menjadi konten gitu. Karena kalau tulisannya pusing, saya juga kadang suka pusing Kak bikin desainnya gitu kan. Ini kira-kira mau dibentuk kayak gimana gitu. Kayak gitu sih teman-teman. Jadi di desain grafis itu kita perlu brief dulu, kemudian kita konsep. Nah, setelah kita udah menentukan itu semua, nanti kalau udah ada kontennya, kita tinggal langsung bikin, ibarat kata kita udah punya template nih, nanti pada saat teman-teman udah ngirim konten, kita tinggal jiplak aja konten-kontennya. Jadi tulisannya nanti tinggal ditaruh di template desain yang udah kita buat, baru kita desain nanti diupload ke sosmed gitu. Kurang lebihnya baru ada segini aja ya untuk di periode yang sekarang, baru ada ya masih sedikit sih, cuman Banyak ini. perbandingan dari yang sebelumnya itu berasa banget kayak yang di periode ini kalau misalkan kita nggak sempet apa istilahnya Kak, hiatus ya, apa sih? Istirahat lah ya, istirahat kan. Vakum. Vakum, kita pasti bisa lebih banyak daripada ini loh teman-teman gitu. Karena ya mungkin banyak ya halang rintangnya gitu kan, apalagi kan kita jarang-jarang ketemu gitu, jadi susah juga gitu buat komunikasiin secara langsung gitu. Kalau misalkan kita nggak sempat istirahat gitu kan, itu bisa lebih banyak dari ini dan pasti insight di sosmed, di Instagram gitu kan, khususnya di Instagram Penerta tuh bisa kelihatan signifikan gitu kan, lebih banyak. Ya, ini juga lumayan sih, keren gitu kan. Apalagi kan dari konten-konten yang lain gitu. Selain kita konsisten gitu kan, selain kita konsisten bikin konten kayak gini, dengan adanya live gitu kan, live di Instagram atau Insta Story yang teman-teman bikin, kemudian tag Penarusa gitu. Nah, itu juga berpengaruh banget sih buat orang-orang di luar. Ya, kurang lebihnya itu aja sih. Mungkin nanti di batch selanjutnya bakalan ada konsep yang terbaru kali ya. Entah gimana gitu konsepnya, kayaknya itu udah ada kepikiran sih. Jadi kalau misalkan teman-teman minat gitu kan buat di divisi desain ya boleh lah gitu. Jadi biar bisa sharing gitu kan. Nggak mesti nggak mesti ini sih, nggak mesti apa ya, yang ribet-ribet atau gimana-gimana. Ya apa ya, sharing-sharing aja gitu. Kalau ada request gitu kan teman-teman mau buat desain yang kayak gimana ya, itu boleh banget sih. Jadi sangat amat membantu. Udah sih Kak, kurang lebihnya itu aja dari divisi desain grafis.
Terima kasih buat waktunya teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Siti ya, keren banget desainnya. Saya nggak tahu sih kalau nggak kenal Kak Siti di Penarisa, bakalan jadi apa sih sosok Penarisa gitu. Dari awalnya yang nyetop putih didesain sama saya pribadi, terus dibantuin naik sama Kak Dewi, berubah beberapa kali. Dari sama Kak Siti kayak ya tuh ID card juga semuanya. Ini ID card batch kedua. Ngomong banget gak bisa bawa ID card batch ketiga ya. Dari kosan, biasanya ada di Kak Dewi kalau nggak salah ya, ada biasanya kayak gitu. Nah, itu ya beberapa hal yang memang ada di divisi desain. Gitu. Sebagai bahan juga dikasih mulai dari cara mendesain, elemen desain, prinsip-prinsip desain. Itu yang saya nggak apa ya, yang nggak saya pelajari gitu loh. Tapi keren banget. Nah, mungkin langsung aja lanjut ke sesi selanjutnya ke divisi pelatihan kali ya. Ada kamu Tiara. Kamu Tiara bisa ini ada report divisi pelatihan. Banyak loh, 13 slide. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada report dari divisi pelatihan sendiri untuk batch yang ketiga. Next. Untuk tim divisi pelatihan ini, koordinatornya saya sendiri Mutiara Febriani dengan anggota saya. Tim pelatihan ada Kak Anissa Septika Yanimar, Kak Anisha Tiara Cece, Kak Divisonia, Kak Muhammad Rafi, dan Kak Widya Lestari. Next. Untuk program kerja yang dilaksanakan dari divisi pelatihan sendiri, next. Ada tren atau training content on social media, yang dimana tren ini dibagi menjadi 3, refleksi, tokoh inspiratif, dan QQ atau quick quiz. Untuk refleksi sendiri ini sudah terrealisasi dengan nge-publish banyak 7 konten, tokoh inspiratif sudah terpublish 2 konten di Instagram, dan QQ melalui story Instagram terdapat 6 konten dengan 4 tema. Next. Untuk refleksi sendiri ini ada detail dari pelaksanaan untuk program kerjanya. Yang pertama untuk tema dari meningkatkan leadership skill dengan berani menjadi pemimpin dilaksanakan dipublish pada 19 Januari 2023. Soft skill utama yang wajib dimiliki oleh pemimpin dipublish 13 Februari 2023. Time management dipublish 19 Februari 2023. Rekomendasi aplikasi yang membantu untuk memanage time management itu dipublish 23 Februari 2023. Strategi personal branding dipublish 16 April. 5 manfaat paling penting dalam time management dipublish tanggal 21 April, dan strategi membangun budaya literasi dipublish 20 Mei 2023. Next. Di sini ada dokumentasi dari program kerja refleksi. Next. Di sini ada tokoh inspiratif yang dimana untuk konten yang kami publish itu ada 2 kali. Yang pertama itu dengan tema strategi bisnis Elon Musk yang dipublish 2 Februari dan belajar dari Nelson Mandela, pemimpin yang berani melawan rasa takut, dipublish 11 Februari 2023. Next. Ini ada dokumentasinya. Next. Berikut ini ada QQ atau quick quiz yang dimana kita ada 4 tema yang berbeda. Selama yang kita publish itu ada kepemimpinan, time management, public speaking, dan karya ilmiah. Untuk kepemimpinan sendiri itu kita nge-publish tanggal 22 Januari dan 13 Februari 2023. Time management tanggal 25 Januari dan 2 Februari 2023. Public speaking 19 Februari dan karya ilmiah 8 Maret 2023. Next. Ini ada dokumentasinya. Next. Untuk program kerja yang tidak terlaksana itu, next, Twipe in atau training with Penarusa Indonesia. Kendalanya itu karena kurang adanya persiapan dan menurut saya itu timingnya itu selalu aja kurang pas gitu Kak.
Terus untuk sarannya itu dipersiapkan lebih matang sebelum periode selanjutnya berjalan, seperti sebelum periode itu berjalan, pada saat nyusun proker itu harus nyusun kayak temanya, terus untuk pelaksanaannya kapan, materinya lebih prepare lagi supaya pas berjalannya program kerja itu udah mulai tahu gimana gitu, jadi lebih jelas dan terperinci. Next. Segitu saja dari divisi pelatihan. Maaf sebelumnya kalau semisal dari kami sendiri banyak kekurangan, terus saya selaku koor dari divisi pelatihan sangat menerima untuk saran dan masukan dari teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih yang Kak Mutiara. Ini Kak Mutiara nih salah satu yang setia banget. Kalau nggak salah dari batch 2 ya kayak, kalau saya nggak salah ya. Batch 1, Kak. Batch 1 loh, sampai batch 3 coy. Gue. Ini robot kan. Terus saya juga nggak nyangka. Baik banget. Apa ya? Konten-konten sama story-story itu juga kegiatan yang jalan. Even buat tim jalan nggak apa-apa. Itu emang susah sih. Acara-acara yang discuss dan juga formal itu emang susah banget kalau dijalani di pengurusan ini. Nggak tahu kenapa, mungkin karena kalian kali ya. Dari online ke offline itu benar-benar orang tuh bingung gitu, di satu sisi pengen offline, tapi kitanya juga susah untuk preparing, dan di satu sisi juga kita mau online, orang juga udah pada bosen buat online gitu. Memang kendalanya di situ sih. Ya, cuma swipe juga nggak berjalan gitu. Nah, mungkin ada beberapa yang ada beberapa yang ada beberapa vokal yang sebelumnya nggak jelas, sekarang itu live Instagram. Nah, Kak Dina itu salah satu yang mengkoordinir live Instagram juga kemarin gitu. Ada beberapa live Instagram yang berjalan ya, saya juga lupa tuh ada beberapa. Ada dari yang mulai influencer, terus ada beberapa orang yang memang istilahnya SPP bidangnya atau di jurusannya, terus teman-teman analisa sebenarnya udah ada jadwalnya buat live Instagram, tapi karena kendala waktu dan juga satu kesibukan, jadinya nggak semuanya kayak gitu. Betul, oke sih. Itu salah satu pengganti dari pelatihan sama pelatihan. Biasanya sudah bagusnya. Terima kasih kamu Tiara. Dari 1, 2, 3 memang dari awalnya cuman jadi anggota ya pelatihan tuh ada Kak Dinda kalau nggak salah. Saat itu founder juga, terus keluar karena dia pengen time, terus masih bertanggung batch 2 dan batch 3 jadi koordinator. Sangat-sangat excited banget. Dan nyangka aja sih ada yang memang selalu dan juga se-effort itu. Oh iya, kemarin juga kamu Tiara baru wisuda ya kalau nggak salah. Sama kamu Tiara, mohon maaf banget lupa ngucapin, saya baru lihat story-nya. Jadi terus baru ke spot 3, tapi selamat atas gelar dan ilmunya, semoga bermanfaat dan juga dibekali oleh Yang Maha Esa. Gitu. Anggotanya juga banyak di sini, ada Kak Widya, ada Kak Raffi, ada Anissa Satika juga ya. Wah, Kak Tiara nih kayak masuk, nggak tahu dia sedang ada acara atau gimana, tapi oke nggak apa-apa. Oke, maka lanjut dari divisi pelatihan ya, pendidikan desain. Sosial media itu ada Kak Amel sebenarnya. Amel, gimana Kak Amel? Mau memberikan laporannya? Terus sepatah dua patah kata. Silakan. Kak Amel, halo. Ya Kak, halo. Ya mungkin bisa memberikan sedikit laporan mungkin ya, laporan singkat aja yang Kakak sudah jalani lah semi koor pengurusan ini di pengurusan ini Kak. Iya Kak. Jadi, tapi maaf ini Kak, nggak sempat bagikan screen layar gitu soalnya cuman pakai HP sih Kak, karena laptop lagi ada kendala. Oh, tapi ada laporannya? Ada laporannya Kak? Ada sih Kak. Udah dikirim belum? Nanti biar kita share screen. Udah dikirim Kak. Oh, udah dikirim ke siapa? Kak Dina. Namanya Ya. apa? Oh, Laporan. Perkembangan divisi sosmed ya? Iya Kak.
Ya, saya aja deh yang oh udah saya tuh. Besok. Oh, udah nih Kak, bisa langsung presentasi aja Kak. Kanisa, Kanisa, Kamel. Kak. Jadi untuk laporan divisi media sosialnya itu ada tim divisi sosial medianya dulu yang dikoordinasi oleh Kak Irfan Nur Hidayat. Lalu ada anggotanya Indah Jormia, Nuria Marifani, terus saya sendiri Tri Amelia, dan Anisentus Meotai. Terus untuk presentasi pengelolaan sosial media ini kalau dilihat dari perkembangan tahun K sudah agak meningkat, konten-kontennya juga setiap tahun sudah lebih menarik lagi, seperti yang ada di sini konten-kontennya Kak. Terus tak hanya itu juga ada juga konten tentang menambah wawasan ilmu pengetahuan yang dimana setiap tahun juga sudah agak meningkat Kak, karena banyak informasi yang telah didapatkan oleh para pembaca dari penerusa sendiri Kak. Terus untuk jika ditanya sejauh mana sih sosial media sudah berhasil, nah kalau dilihat dari sini untuk hiburan itu mungkin dari sosial media, divisi sosial media penerusa sendiri masih agak kurang ya Kak, termasuk seperti konten live kemarin kan Kak, masih agak terhambat gitu. Terus kalau informasi lumayan lah Kak. Terus untuk pengetahuannya yang di-share sudah agak meningkat Kak, termasuk ke pelajaran-pelajaran yang didapatkan juga Kak. Sudah Kak, demikian laporan dari divisi sosial media Kak. Baik, terima kasih Rana. Mungkin memang Amal ini substitut yang sangat calon kandidat yang sangat baik, substitut yang sangat baik ya. Bisa teleponnya bisa dihubungin dengan AFK ya, nggak tahu hilang kemana, tiba-tiba ada Pak Amel yang Insya Allah tiba-tiba langsung satu target ya, tiba-tiba ganti tugas dari Pak Irfan tanpa berbibu, tanpa HIWO, langsung aja dengan apa dia upload, terus juga koordinasi juga bagus banget komunikasi. Ya kebayang sih kan misalnya ada kanal di divisi sosmed ya, gitu. Memang ngurusin sosmed itu susah. Asetki sudah pengalaman ngurusin sosmed sebenarnya. Sosmed itu nggak cuma masalah mengupload, tapi juga masalah untuk mengatur jadwal, mengatur insight, mengatur desain. Nah, kali ini mungkin nanti bisa jelasin atau ngasih berbagi lah tentang, ya sih ngurusin sosmed itu. Itu juga saya belajar beberapa virtual assistant tentang sosial media. Itu benar-benar susah banget dari beberapa materi yang saya baca tuh kayak masa iya sih sampai segitunya ya menganalisa analitik datanya kayak gitu. Oh ternyata kayak gitu ya. Kalau misalnya nggak FYP gimana? Kalau di FYP kita harus gimana? Itu ada treatment. Itu sebenarnya ya. Itu saya baca di beberapa juga tentang ngatur schedule, membuat timeline jadi script kayak gitu deh pokoknya. Sampai segitunya sosmed gitu. Tapi ya nggak apa-apa, kita memang juga masih belajar ya. Itu juga namanya mahasiswa, mungkin ada beberapa tambahan dan masukan teman-teman itu sangat bisa sekali. Jadi terima kasih banyak Pak lah, dia mau ganti atau membantuin Pak Irfan. Kak Irfan. Kak Irfan balas nggak tadi Pak Amel? Tidak, kita nggak balas. Ya, dia balas deh. Jadi ada WD pokoknya juga nggak balas. Tapi ya kalau udah bagus sekali lah sosmed gitu. Harusnya sih ada beberapa sosmed yang hidup ya. LinkedIn, TikTok, YouTube, terus Twitter yang mungkin next ya.
sama Instagram. Itu cuma memang karena mau pilpres 2024 ya, ini saya sedikit curhat aja. Ada beberapa partai yang mulai masuk ke tenar usaha kayak gitu. Jadi salah satu apa ya, rahasia umum lah ya di masa-masa pemilu kayak gini ya. Saya tuh ditekan dari beberapa partai. Yang pertama, ini sih buka aja lah ya. Ada partai PAN, Partai Amanat Nasional. Itu beberapa yang mendekati saya, punya kerjasama. Terus yang kedua ada partai Nasdem. Nggak tahu partai Nasdem ya, sedang mendukung siapa gitu ya. Terus ada partai PKS, itu juga salah satu yang ingin merekrut saya sebagai anggotanya. Terus ada partai Banteng Merah, PDIP itu juga ada. Ya, itu salah satu yang ingin merekrut Tenarusa itu sebenarnya bukan sayanya sih. Itu saya bilang dengan nada yang sangat santun dan santai gitu. Mohon maaf gitu, saya bekerja di instansi yang melarang saya untuk berada di partai. Jadi bukan Tenarusanya gitu. Karena kebetulan saya masih jadi ketua ya. Saya tidak tahu kalau ketua selanjutnya nanti mau ikut partai ya. Yang jelas Tenarusa itu dilarang untuk berafiliasi sama partai. Kalau komunitas masih oke lah. Organisasi masih oke, alasan masih oke. Misalkan jangan ada LGBT, HD plus lah jangan ada. Jangan ada, sama ada feminisme, itu jangan. Itu rusak generasi bangsa. Gitu. Nah, terima kasih. Jadi sedikit intermezzo aja. Mungkin ke terakhir ya. Infografis pekerjaan, Kak Raida mungkin bisa di share screen, ada kan ya? PDI ya? Ada belum sih? Ini. Oke. Suaraku kedengeran jelas nggak ya, teman-teman? Jelas, sangat jelas. Oke. Boleh minta tolong ya, Kak? Ada, nggak ada? Ada. Oke. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam teman-teman semua. Mohon izin memperkenalkan diri, saya Raida. Kebetulan sebagai koordinator dari divisi infografis di batch ketiga ini, gitu. Salam kenal semuanya. Selanjutnya Kak, di sini saya mau menyampaikan report terkait apa aja sih yang udah dilakuin infografis di batch ketiga ini kayak gitu. Nah, di sini ada tim infografis. Yang pertama ada saya sendiri, Raida. Kemudian yang kedua ada Kak Tiffany. Selanjutnya Kak. Ya, belum. Belum ke ganti slide ya. Udah. Kok di aku belum ya? Ada. Kalau gini? Ya, oke. Selanjutnya ada Kak Nasya dan ada Kak Erika. Nah, tadinya kita itu di batch ketiga ini berempat gitu teman-teman. Tapi seiring berjalannya waktu, teman-teman entah kemana gitu ya. Jadi aku sendirian nih teman-teman. Sibuk. Jadi yang lain mungkin yang nggak tahu ya, mungkin yang lain punya kesibukan masing-masing, tapi udah coba di follow up dan lain sebagainya, tapi nggak ada responnya gitu. Jadi ya udah, makanya di batch keempat ini sampai saat ini cuma ada aku sendiri gitu. Makanya kayaknya di infografis sendiri tuh di batch ketiga ini jadinya kurang maksimal gitu. Mungkin bisa dibilang juga rapotnya merah kayaknya ya. Lanjut Kak. Nah, jadi job desk dari infografis sendiri itu perlu teman-teman ketahui. Yang pertama itu ada kita cari informasi terkait beasiswa, kemudian yang kedua terkait informasi lowongan pekerjaan. Tapi di batch ketiga ini untuk informasi beasiswa itu kita sama sekali nggak ada mengeluarkan konten apapun. Kemudian yang kedua juga untuk lowongan pekerjaannya juga kita nggak update apapun kayak gitu, karena memang ya ada kendala satu dan lain hal, karena mungkin akunya juga yang nggak terlalu follow up teman-teman di infografis, jadi mereka pada hilang gitu ya.
gitu. Jadi aku juga minta maaf nih sama Kak Widi sama teman-teman semuanya. Jadi nggak maksimal untuk kontennya. Selanjutnya Kak. Nah, selanjutnya itu ada job desk yang ketiga, yaitu informasi akhir pekan. Jadi di sini kita memberikan informasi, biasanya kita uploadnya di hari Sabtu atau Minggu. Nah, ini satu konten yang kita update di batch ketiga ini itu tentang tips kilat beradaptasi di tempat kerja. Itu kita upload di tanggal 29 Januari 2023 gitu. Selanjutnya kita juga next Kak Widi. Nah, sebenarnya kita ada planning kegiatan nih di batch ketiga itu. Yang pertama itu ada talk show division infografis, kemudian yang kedua ada kuisis. Mungkin seperti teman-teman dari pendidikan tadi kayak gitu. Tapi sayangnya kegiatan ini sama sekali belum terrealisasi kayak gitu. Jadi aku berharap mungkin untuk teman-teman yang melanjutkan di batch keempat nanti bisa melanjutkan gitu ya untuk rekomendasi kegiatan ini. Selanjutnya Kak. Nah, untuk infografis Division Talk sendiri, di batch ketiga ini kita juga nggak jadi nih nyelenggarain ID Talk. Karena memang satu dan lain hal, terlebih juga aku mencari narasumbernya masih mereka lumayan padat gitu, jadi belum terrealisasi kayak gitu. Selanjutnya. Nah, tapi untuk ada planning untuk ID Talk itu di batch 4 kita udah ada nih. Yang pertama beasiswa, materinya itu tentang tips menembus batas meraih mimpi melalui beasiswa luar negeri. Temanya itu Gen Z Charge Your Knowledge Now gitu. Nah, sebenarnya program ini tuh mau kita jalanin sebelum lockout kemarin, cuma karena waktu dan kesempatannya belum ada, jadi ya udah kita alihin untuk batch keempat aja gitu. Jadi nanti untuk teman-teman siapapun yang meneruskan sebagai koordinator infografis, udah aku bekelin 2 kegiatan ini gitu ya. Nah, untuk tornya udah aku save juga di dalam Google Drive. Teman-teman tinggal klik aja nanti udah ada di situ. Kemudian yang kedua, ID Talk yang kedua itu tentang pekerjaan. Nah, di sini materinya itu tentang mempersiapkan generasi Z dalam memasuki dunia kerja. Nah, temanya itu Time to Gen Z for Coming Workplace, kayak gitu. Ini juga tornya udah aku bikinin, udah aku upload juga di dalam Google Drive. Teman-teman tinggal download aja. Jadi nanti siapapun yang menggantikan posisi aku sebagai koordinator infografis ke depannya gitu, boleh nanti konsultasi kita diskusi bareng-bareng kayak gitu ya. Jadi teman-teman udah punya 2 kegiatan nih yang tinggal dilaksanain aja gitu. Nah, selanjutnya oke, jadi cuma pesan ini yang bisa aku sampaikan bahwa teman-teman perlu tahu pelaut hebat itu nggak pernah lahir di laut yang tenang. Maka dari itu jangan pernah berhenti saat kita jatuh, tapi bangkit dan teruslah melangkah. Buat Penarusa ke depannya semakin lebih baik lagi dari batch ketiga ini kayak gitu. Mungkin itu aja yang bisa aku sampaikan, Kak Widi dan teman-teman. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf kalau misalkan belum maksimal di batch ketiga ini. Harapan aku semoga ke depannya teman-teman yang menggantikan posisi aku ataupun berada di infografis bisa lebih konsisten dan bisa lebih semangat lagi untuk ke depannya kayak gitu. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ya untuk Kak Raida. Kak Raida ini kalau ada di batch 2 ya kalau nggak salah ya Kak Raida ya. Ya, dari batch pertama Pak. Batch pertama ya. makanya udah kayaknya udah book ini ya gitu. Kayaknya harus refreshing gitu kayaknya dari teman-temannya juga. Oh iya, batch 1 ya, lupa. Bener juga berarti ya. Ya, udah kan bareng sama Kak Widi. Oh, oke. Apa saja? Karena sudah lama
ketemu sama Kak Laida dari kuliah dengan Nisa sampai sekarang kan dari berapa tahun tuh. Yang jelas sih, nggak apa-apa. Intinya terima kasih banyak Kak Laida. Sama-sama Kak. Intinya kalau pekerjaan ada di tangan orang yang tepat, tapi tidak di waktu yang tepat sebenarnya kayak gitu. Jadi di tangan orang yang tepat cuma yang sama Kak Laida, itu tepat banget. Cuma memang karena di waktu yang tepat kenapa? Karena Kak Laida ini sangat-sangat super sibuk ya. Saya tidak pungkiri, yang pertama dia ngajar juga, terus ngisi materi juga, kuliah juga. Semua yang kali kenal saja itu udah Masya Allah banget. Itu juga salah satu ketua Karang Taruna. Kalau nggak salah ya. Nggak tahu sekarang masih apa enggak. Masih sih kayaknya. Ketua Karang Taruna. Masih. Ini juga apa namanya, aktif di RT RW. Tahu ya, nanti mau jadi stafsus DPR kali mungkin. Kita nggak tahu katanya gimana. Jadi dosen sih setahu saya. Jadi dosen. Amin. Gitu. Jadi ada beberapa hal yang memang karena dia ini nanti bisa kita jadiin role of model gitu. Terima kasih Kak Dede. Mungkin teman-temannya atau anak buahnya nggak tahu kalau powernya sangat-sangat inspiratif ya. Jadi ya udah lah ya. Memang kita tidak sabar. Terus udah semua berarti ya. Isi desain, sosok udah, pendidikan udah, pelatihan udah, habis udah, KPI juga udah. Mungkin sedikit sebelumnya, mungkin BPH juga sebelumnya harus mohon maaf juga kalau misalnya ada beberapa hal yang kurang berkenan. Jadi teman-teman semua, baik dari ucapan, perkataan, perbuatan, maupun ketikan, yang itu juga mohon maaf sekali jika banyak kesalahan kekurangan. Kurang koordinasi, komunikasi, kolaborasi, itu sangat kurang. Tapi intinya yang jelas, apa namanya, mohon maaf banget gitu. Nah, terus apa lagi? Oh ya, kembali lagi aja ke Anissa ya Pak. Oke Kak, aku ambil alih ya. Jadi tadi kita udah bahas ya Kak mengenai laporan tiap divisi sama PPH oleh kakak-kakak koordinator masing-masing. Nah itu tadi kan kita udah bahas tentang divisi sosial media, pelatihan, pendidikan, desain, sama infografis. Yang mana mengenai proker atau kinerja dari kita semua dalam satu periodenya ya Kak ya. Oke. Untuk agenda selanjutnya kita bisa masuk nih Kak ke evaluasi individu. Untuk eval ini aku arahin lagi ke Kak Widi, kepada Kak Widi, dipersilakan Kak. Oke, terima kasih Kak Anissa. Lanjut ke kesan-kesan dulu aja ya mungkin ya. Kesan-kesan, saran dan juga masukan. Di panel saya ini tuh kayak gimana sih perjalanannya. Biasanya tuh memang yang dilihat itu adalah awal dan akhir, pertengahan tuh di ujinya kayak gitu. Di awal dan akhir ini adalah di masa dimana kita tuh sadar biasanya. Ada yang sadar, ada yang gak sadar, ada yang kebablasan, nggak sadarnya sampai kelewatan gitu. Nah mungkin dari siapa dulu ya, tadi kan udah pada ngomong. Mungkin dari Kak Raffi dulu kali ya. Pesan-pesannya kan tadi semuanya udah ngomong. Kak Raffi doang sama Kak Dina. Kak Raffi dulu mungkin. Oke Kak, mungkin izin semuanya. Dari Raffi sendiri mungkin dari evaluasi diri lah dulu. Mungkin maaf gitu Kak kalau misalnya memang kurang maksimal gitu dalam artian kayak memang kalau kadang Raffi itu memang harus diingatkan gitu awal-awal gitu kan. Dan memang karena kesibukan penelitian juga masih penelitian, jadi memang kadang lupa gitu kalau nggak diingatkan kayak publikasi tulisan atau konten itu. Nah, itu juga kadang harus diingatkan gitu. Mungkin dari Raffinya besok memang harus punya timeline sendiri gitu kan terkait postingannya gitu. Pengingat alarm lah gitu bahasa gitu sih Kak. Terus juga ya, harapan Raffi ke depannya mungkin semoga semakin solid gitu, semakin solid dan walaupun secara online nggak bisa ketemu, cuman memang kalau ya solid lah gitu kan dapatnya. Itu aja sih Kak.
Iya, terima kasih Kak Raffi ya. Kak Raffi salah satu yang cukup berperan banget nih di Kananusa. Presentasi kita, oh siap Kak, bisa. Lanjutnya aja ya. Terima kasih Kak Raffi. Kak Raffi ini salah satu aktivis juga beberapa di lingkungan sosial pendidikan juga. Nggak cuma di Kananusa ternyata. Satu beberapa aksinya untuk lingkungan juga banyak ya. Sampai beberapa historinya. Wali Kananusa itu bukan orang yang sembarangan sih. Yang saya lihat gitu ya, yang datang di sini itu bukan orang sembarangan. Bukan orang yang asal ikut terus cabut, enggak. Nah, teman yang ada terus cabut dan nggak ada di sini, itu orang-orang yang biasa aja. Orang yang nggak punya komitmen dan nggak punya loyalitas. Buktinya dari beberapa 30 ya, 20-an orang tinggal 1,37. 448 sama 3, 11. 11 orang. Bayangin aja tuh berapa persen kan, tinggal 30-40% doang. Berarti teman-teman semua ini bisa dipertanggungjawabkan lah untuk realitas nanti di dunia kerja atau di dunia selanjutnya. Jadi terima kasih Kak David. Mungkin saya mohon maaf juga ya Kak David kalau kurang membantu atau kurang melit Kak Raffi dalam kerjaan di Kananusa. Tapi saya juga cukup bangga Kak Raffi salah satu member yang sangat bermanfaat bagi teman-teman semua. Kak Dina mungkin kasih kesan-kesannya, saya masukkan juga boleh. Kak, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Yang saya perkenalkan diri dulu ya Kak ya. Perkenalkan Dina Agida, di sini saya sebagai untuk pertama sebesar-besarnya ke teman-teman karena banyak kekurangan ya selama ini, banyak hal-hal yang bikin sempat kegeser jadwalnya gitu. Dan terus yang pertama itu, terus yang kedua sebetulnya, dan ini Kak, kemarin waktu pas live Instagram itu kan nggak sampai selesai, dan diakhirkan dari Kak Raidah dari divisi infografis kan mau ada isi live Instagram, tapi karena memang ada lain hal dan akhirnya tidak terrealisasikan pada saat itu. Saya mohon maaf terutama ke Kak Raidah ya, Kak Raidah mohon maaf. Oke. Lalu sebetulnya kesan saya juga Kak, kesan saya ketika masuk ke Penarusa itu banyak hal sih Kak yang saya dapatkan. Yang pertama ilmu dari teman-teman, dari kakak-kakak, terus bisa ketemu sama kakak yang inspiratif lah biasanya, kayak Kak Widi, Kak Siti, Kak Raida, Kak Anissa, Kak Raffi, kakak-kakak semua yang di sini, ya memang bikin kayak ya inspirasi buat kita semua gitu. Dan itu yang bikin tetap semangat buat ikut kegiatan, ikut hal-hal aktivitas yang bisa bermanfaat gitu. Terus selanjutnya dan pesannya adalah buat teman-teman, buat kita ya kayak tadi sih sebetulnya kayak Kak Raffi sih, yaitu lebih solid lagi, dan semoga di batch 4 besok teman-teman dari Penarusa di batch 4 bisa lebih lebih aktif lagi, lebih solid lagi, lebih bisa komunikasinya lebih banyak lagi di grup terutama, itu paling utama. Dan udah sih itu aja Kak, dan semoga jadwal-jadwal juga di Penarusa batch 4 bisa dilaksanakan sesuai dengan jadwal di awal ketika menciptakan proker di awal gitu Kak. Oke, udah Kak itu. Dan oh ya Kak, mau tanya juga untuk sekretaris sendiri, kan dari kemarin memang teman-teman ada yang minta surat SK ya, SK. Nah kita kan penafsirannya kan kalau SK kan surat keterangan aktif gitu Kak. Nah tapi ada juga teman-teman yang menafsirkan SK itu surat keputusan gitu Kak Widi. Jadi saya juga sendiri sedikit bingung antara surat keputusan sama surat keterangan aktif. Sedangkan kalau kita sendiri kan di sini belum ada surat keputusan ya, kalau nggak salah, kalau saya tahunya sampai sekarang gitu Kak, adanya surat keterangan aktif gitu. Dan itu dari saya, terima kasih. Dan terima kasih banyak kepada teman-teman, kepada kakak-kakak, kepada Penarusa yang sudah memberikan kesempatan. Dan
banyak hal lah untuk ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Thank you so much, Kak Dina ya. Cuma SK itu sebenarnya sih gue bingung ya. SK itu kan surat keputusan. Kalau SK surat keputusan itu adanya di sidang. Yang semua itu pada saat persidangan ya, kalau saya nggak salah ya. Koreksi. Nah, persidangan itu kemarin itu terjadi hanya untuk mensahkan ADART aja. Gitu. Jadi ada beda nih. Gitu. Nah, kalau surat untuk pengurus biasanya tuh untuk berlaku sih untuk saham untuk menjadi anggota itu biasanya diumumkan di Instagram kayak gitu. Biasanya cuma kita umumkan di Instagram itu tanpa ada surat sih, atau nggak paling ada bacaan aja selamat sama nggak selamat. Nah, untuk ruangan ini aktif aja sih, soalnya kalau misalnya kita kasih SK nanti kadang disalahgunakan juga sih Kak. Gitu, dia nggak aktif tapi dia pakai SK kan, boleh dapat SK kan gampang banget ya, aplikasi tanda tangan stempel lagi surat zaman sekarang digital tuh gampang banget pakai HI set sekali jadi gitu ya. Itu memang agak sedikit saya belum saya emang nggak mau pakai SK, jadi pakai satu ruangan aktif. Ini juga momen di mana sekretaris sama saya itu jadi keluar karena memang berbeda pendapat. Jadi salah satunya ada beberapa, saya lupa dari siapa namanya, KDP atau siapa gitu, pokoknya dia aja, apakah Dinda gitu. Jadi event Alusa itu ada habis satu itu baru 2 hari atau 3 hari. Terus kebetulan kita sudah praktek kita karena baru bisa. Dan dia nggak setuju sekretarisnya karena dia bilang katanya kan dia belum kondisi apa, tiba-tiba dia minta. Maksud saya kasih aja gitu kan, nggak apa-apa ya. Jadi kita lihat kontribusinya gimana setelah di penadesa. Ternyata ya memang seperti itu kualitasnya ternyata kayak gitu. Nggak ada dan nggak kelihatan gitu. Nah itu langsung ke Kadina ya kalau nggak salah tuh kan, itu cepet banget itu. Kadina, Kak Dewi sama Kak Irfan kalau nggak salah, iya ada 3 orang. Memang itu salah satu yang susah ya kalau berarti satu visi misi ya. Memang Kak Anissa ini salah satu yang giat atau salah satu yang menjunjung tinggi feminisme. Jadi seperti itu. Gak jalan sama dengan bisa juga. Kalau karena bila sih karena pekerjaan ya, karena pekerjaan jadinya tidak bisa lanjut gitu. Kalau Kak Ilul sahabat ada pekerja juga, jadi benar-benar nggak bisa buat lanjut. Iya, salah kayak gitu. Ini masih Kak Dina, Kak Raffi ya. Nah mungkin next ada Kak Anissa Septika, Kak Asel. Nah, mungkin bisa kasih pesan-pesan ini selama di Penarosa. Silakan Kak Anissa Septika. Oke Kak Widi, makasih ya waktunya. Oke, pertama ini volunteer ya Kak ya. Pengalaman baru banget sih menurut Nisa selama jadi mahasiswa ya kan. Udah sana sini ikut volunteer, gak lolos. Akhirnya akhir tahun rezeki banget ya bisa masuk Penarusa gitu kayak wow. Oke, jadi Nisa sedikit dulu ya Kak untuk aktivitas di Penarusa ini sangat bentrok ya aslinya sama kegiatan perkuliahan terutama skripsi, lalu jadi pengurus sekretaris di himpunan sama kampus Merdeka, tapi ya betul kata Kak Widi tadi, komitmenlah yang membawa kita sampai akhir ya Kak ya. Oke, untuk kesan dan pesan ini yang pertama kesan Nisa sangat apa ya, kayak emas banget bisa diterima di volunteer se-Indonesia ya, nggak semua orang bisa masuk sini dan nggak semua orang juga yang tertarik dan minat untuk masuk volunteer. Itu satu dan lain hal. Pesan Nisa sendiri, betul kita adalah organisasi yang baru sangat dini sekali untuk menjadi organisasi besar, tapi tidak apa-apa kita ada belakang kakak-kakak yang sangat hebat, Kak Widi, Kak Raida, Kak Dina, Kak Zalfa, yang punya banyak pengalaman yang akan membangun Penarusa ke depannya atau menjadi penasehat-penasehat selanjutnya. Pesan Nisa yaitu
semoga kita semua itu bisa saling merangkul terutamanya. Jadi yang bisa rasakan sebagai anggota suatu organisasi, jika suatu ketua atau setiap kita bisa merangkul teman-teman kita, itu kan kita menjalin hubungan yang baik. Dengan hubungan yang baik itu akan memunculkan ide-ide yang baik juga. Dengan ide-ide yang baik juga akan membawa kejayaan bagi organisasi. Tapi it's okay, kita sama-sama belajar. Semoga untuk batch kedepannya kita bisa menjadi organisasi yang lebih bertumbuh lagi, yang lebih berdampak lagi dan lebih merangkul lagi. Itu aja sih Kak, aku kembalikan Kak Widi. Terima kasih. Terima kasih banyak ya, Miss. Iya, ada beberapa orang yang menurut saya itu di kontennya, videonya, itu dan orang itu dia saya itu amazing. Saya nggak nyangka aja sih organisasi komunitas yang saya buat 2 tahun 3 tahun yang lalu cuman dari 9 orang iseng-iseng aja karena kegelisahan karena biar gak mau jadi gibah doang tiba-tiba jadi salah satu komunitas yang ya bisa dibilang cukup bermanfaat dan dijadikan konten atau kebanggaan buat teman-temannya itu rasanya kayak wah gila dulu perasaan bikin ini nggak kepikiran sampai ke sini dah gitu. Dulu pengen bikin itu cuma buat mengobati rasa patah hati. Gitu. Tapi ternyata banyak beberapa orang yang dibikin patah hati juga sih kayak Kanarisa, dibikin senang juga saya Kanarisa gitu. Jadi makasih banyak Kanarisa. Itu sih beberapa hal. Di sini tuh kita nggak ada batasan apakah bisa dalam koridor yang dibuat sama ADHD aja sih. Terima kasih Kanarisa sebagai bintang gue pengalaman segalanya. Next ke Kak Zalfa. Kak Zalfa bisa dengar suara saya? Tuh masuk ya. Wildani, Kak Zalfa Wildani. Ada Kak? Kalau nggak ada, kita ke Kak Mutiara dulu aja. Kita ke Mutiara. Kita kasih kesan-kesannya Kak. Halo Kak, Iya. bisa dengar suara saya dengan jelas? Jelas ya. Oke, sebelumnya makasih banyak untuk kesempatannya. Untuk kesannya sendiri itu tentunya saya akan join Penarusa itu dari 2020 masih pandemi sampai sekarang yang udah kita kembali normal lagi lah suasananya gitu. Sangat berkesan. Jadi banyak banget experience yang saya dapat dari Penarusa sendiri. Salah satunya itu jadi moderator. Itu cukup berkesan buat saya karena itu pertama kalinya saya coba untuk multi-public speaking saya. Terus juga banyak pengalaman tentunya yang saya dapetin dari Penarusa sendiri yang mungkin belum bisa saya dapetin dari organisasi lainnya. Dan untuk kakak-kakaknya sendiri juga, terutama Kak Widi itu sangat membantu saya juga dari batch 1 hingga sekarang. Walaupun mungkin saya itu kurang aktif ya Kak ya. Bisa dibilang kurang aktif, kadang-kadang aktif, terus kadang-kadang kayak pasif gitu. Tapi Kak Widi tetap kayak yang berusaha lah buat saya itu bisa lebih aktif lagi gitu. Dan untuk teman-teman dari divisi pelatihan juga benar-benar membantu saya banget, bukan yang tipe-tipe yang pasif tapi tetap aktif gitu. Terus sangat membantu lah untuk proker kita untuk batch ketiga ini. Masih banyak untuk Kak Nisa yang di sini ya, Kak Nisa, terus Kak Raffi, terus juga untuk divisi lain juga yang benar-benar bantu, Kak Sidki yang udah bantu desain grafis, dan kakak lainnya. Untuk pesannya sendiri, semoga Penarusa sendiri itu lebih hubungannya lebih terjalin dengan baik, untuk di antara anggotanya lebih kuat lagi, terus lebih komunikatif. Dan kalau untuk proker selanjutnya itu dari divisi mungkin dari per divisi itu untuk temanya di konten itu lebih terorganisir. Jadi supaya kita itu dari perjalanan untuk konten itu kayak tahap per tahapnya itu
nggak terlalu acak-acakan gitu. Jadi kayak ada step by step-nya supaya lebih terarah lagi gitu Kak. Dari saya segitu aja. Terima kasih banyak untuk Menerus Indonesia dan anggotanya seluruhnya. Terima kasih banyak. Masih banyak Kak Mutiara. Ya, 2 batch ya Kak. Debat 1, tiga debat, batch 2. Oh gila ada. Benar-benar ya. Kita bakalan selesai di batch 1, teman-teman di batch 3 ya. Iya, kalau masih. Lanjut ke Kak Zalvan, nggak ada nih Kak Zalva. Kak Zalva. Kak Zalva Wildana Kristi. Ada? Iya, ada Kak, halo. Ya, bisa kasih kesan-pesannya Kak, selama di Penarosa gimana Kak? Iya. Masukan saran juga boleh. Iya. Sebelumnya terima kasih dan kesan-pesannya sebenarnya saya juga mau minta maaf dulu karena selama di Penarusa saya belum optimal dalam menjalankan job desk yang ada, terus juga jarang ikut rapat dan sebagainya. Mohon maaf. Dan untuk kesannya sendiri, saya senang dan cukup memberikan saya beberapa pengalaman dan juga ilmu baru di dalam dunia pendidikan yang sebenarnya juga kalau dilihat dinamis dan seru untuk dipelajari tiap hari dengan berbagai macam masalah, terus juga yang kita diskusikan bareng-bareng selama di divisi. Kesan saya cukup bagus. Untuk pesan sendiri lebih ke mungkin memanajemen dari dari kayak ketua divisi ataupun dari teman-teman lain yang gimana ya? Saya cukup merasakan saya kan tipe orang yang memang kalau sudah saya rasa itu kayak waktu saya itu terbuang gitu ya. Saya pernah merasa di mana ada beberapa saya memberikan tugas saya, kemudian belum mungkin kakak-kakaknya sedang sibuk atau memang memiliki keperluan lain, tapi ada kalanya saya merasa kayak apakah tugas saya kurang baik atau gimana, jadinya saya merasa pas udah apa ya lagi dibutuhkan itu kayak saya apa masih dibutuhkan gitu. Jadi mungkin pesannya lebih bondingnya diperdalam dan masing-masing juga harus kayak misalkan ketika nggak bisa itu bilang, walaupun saya sendiri juga kadang nggak muncul di grup dan jadi silent reader dan ya itu sih Kak paling kesan pesan saya. Terima kasih dan mohon maaf sekali lagi mohon maaf karena belum optimal. Terima kasih. Selamat malam Kak. Terima kasih Kak Zalva. Ya, terima kasih atas masukan dan sarannya. Memang di Penarusa itu agak susah ya kalau misalnya kita nunggu instruksi dari koordinator. Jujur di sini aja koordinator yang datang cuma Kak Raida, Kak Mutiara. Selesai. Pendidikan nggak ada. Misalnya dia Kak Amel yang gantiin. Saya juga nggak ngerti sih, karena memang orang kan nggak bisa ditebak. Karena ini sesuai tangan juga. Jadi ya agak susah buat orang-orang tuh untuk memilikinya itu susah gitu. Jadi ya menurut Kak Zalva ya kalau memang kurang maksimal dan kurang merangkul. Tapi yang jelas memang susah banget. Ini tantangan dari dulu sih. Jadi ya cuma di Penarusa doang sih. Sama saya di situ tuh tantangan merangkul itu susah banget. Karena gini, kita tuh punya keterbatasan. Ada jarak, waktu, dan juga materi. Kalau materi masih bisa kita tutup dengan materi lagi. Tapi kalau misalnya jarak sama waktu itu nggak bisa ditutup, gitu. Itu nggak bisa diakalin gitu. Karena waktu orang kan terbatas ya. Itu juga punya schedule yang beratur. Kalau misalnya kita udah schedule waktunya buat ini, terus teman-teman nggak bisa, susah juga gitu. Jadi memang itu sih kendala kita tuh di situ di waktu dan juga di jarak. Di jarak kan apalagi namanya juga online ya. Seluruh Indonesia susah banget nyatuinnya. Ada yang waktu Indonesia Tengah ini kalau nggak salah Kamel ya. Ini di Kamel itu udah jam 10 malam kali ini.
karena di waktu Indonesia Tengah, kalau saya nggak salah kan, gitu. Kalau misalnya di Papua, si tempatnya si Anies tuh 2 jam, berarti jam 21, eh 22:57 di jam 11 malam. Nah itu ya, perbedaan waktunya itu tuh yang emang agak susah. Makanya kalau misalnya teman-teman semua waiting something atau nungguin sesuatu tuh agak susah juga. Kalau misalnya teman-teman mau aktif, namun bukan kitanya yang minta sih, tapi kitanya lebih banyak atau mencari gitu kan. Karena kita terbiasa, nanti jadi kebiasaan begitu. Jadi nggak apa-apa, semua masih berproses ya. Intinya terima kasih banyak kalau Bapak untuk datang hadir malam ini aja tuh udah apresiasi yang sangat tinggi banget gitu. Jadi terima kasih banyak. Lanjut ke Kak siapa ya? Tadinya udah, Kak Musa udah, Raffi udah, Kak Raida ya. Bikin pesan-pesannya. Ayat yang paling sibuk. Oke, apa ya? Kesan dan pesannya sebenarnya lebih ke evaluasi diri aku sendiri sih, karena di batch ketiga ini aku benar-benar ngerasa kayak gak banyak kontribusi, karena memang ya ada satu dan lain hal gitu ya, dan seharusnya memang gak seharusnya begini gitu. Tapi makanya kayaknya di rapat BPH juga di rapat koordinator juga aku jarang banget hadir, makanya benar-benar gak terlalu kenal sama teman-teman juga gitu. Makanya lebih ke evaluasi ke diri aku sendiri sih. Kemudian rencananya memang seperti yang Kak Widi sampaikan bahwa aku dan Kak Widi mungkin di batch keempat itu udah nggak berkontribusi secara langsung, melainkan kita sebagai pengawas aja gitu ya Kak. Jadi karena memang eh, ya lagi-lagi gitu mungkin butuh refreshing dari teman-teman juga untuk ketua dan saya sendiri gitu. Jadi harapannya semoga teman-teman ke depannya uh, lebih semangat lagi, lebih konsisten lagi, dibangun lagi bondingnya sama teman-teman yang lain. Walaupun memang kita masih online saat ini, tapi aku yakin teman-teman tuh udah hebat banget, udah keren banget karena udah banyak yang kenal sama Penarusa. Tinggal gimana kita ngebangun brandingnya gitu. Teman-teman sebenarnya kita udah punya branding nih, udah banyak, mungkin udah banyak juga teman-teman kita yang kenal Penarusa karena nah justru itu kita yang harus lebih naikin lagi, bener yang dibilang sama Kak Sitki, coba nanti di batch 4 kontennya lebih dibanyakin lagi, karena ketika aku lihat juga di Instagram, oh ternyata konten kita di batch ketiga memang gak sebanyak dari batch kedua kayak gitu. Bahkan di divisi aku sendiri ketika aku compare bener-bener yang mungkin bisa dibilang berapa ya, 360 derajat mungkin ya, lebih aktif di batch kedua kayak gitu, lebih banyak konten yang kita upload kayak gitu. Sebenarnya banyak orang-orang yang butuh informasi-informasi kayak gitu, dan aku yakin apa yang kita kerjain sekarang itu bakalan ada hasilnya nanti. Karena teman-teman kita tuh lagi ngerintis, di mana kalau lagi ngerintis tuh banyak ujiannya gitu ya. Bukan hanya di Penarusa, bahkan di tempat aku sendiri juga kayak gitu. Jadi emang benar-benar butuh orang-orang yang effort, yang konsisten, yang stay, yang mau berjuang bareng-bareng kayak gitu. Jadi kalau memang teman-teman ngarepin sesuatu di komunitas atau di organisasi, teman-teman nggak bisa, karena bukan apa ya, bukan secara materi yang kita dapatkan, tapi kita lebih banyak ke relasi, mungkin juga pengalaman dan lain-lain sebagainya yang nggak bisa kita ambil hasilnya sekarang juga nggak bisa. Jadi nanti teman-teman bakalan rasain gimana hasilnya ketika teman-teman berorganisasi. Jadi teman-teman bisa ngerasain itu ketika udah beberapa tahun yang akan datang gitu. Mungkin juga pesan aku buat yang menggantikan posisi aku nanti, kita masih bisa diskusi bareng, masih bisa komunikasi dan lain-lainnya. Pokoknya aku senang banget bisa kenal sama teman-teman. Aku juga minta maaf karena kurang berkontribusi di sini. Pokoknya semangat terus ya buat Penarusa. Jangan sampai ada pikiran kalau Penarusa itu bubar gitu. Jangan sampai, karena kita tuh udah brand kita tuh udah lumayan loh di kalangan masyarakat dan anak-anak milenial. Jadi gimana teman-teman
manage-nya, gimana cara kita ngebangun branding lagi untuk lebih baik lagi ke depannya. Kayak gitu. Mungkin itu aja sih Kak Widi yang bisa aku sampaikan. Makasih banyak ya teman-teman atas kontribusinya. Aku yakin apa yang teman-teman kerjain hari ini bakalan teman-teman dapetin hasilnya di kemudian hari. Semangat juga buat teman-teman yang lagi kuliah, kerja, walaupun di Sambi gitu ya, tapi teman-teman keren banget gitu. Thank you. Sobat Suara, makasih banyak. Mungkin jelas ya, Mbak Notris, Kak Cipki, seni-seni, kenapa yang dari batch 1 ya, dari batch 2 saya lupa. Cipki. Gimana? Sinyalnya apa gimana? Ya, pesan-pesannya Kak Cipki, silakan. Cek. Oke. Ada ya pesan ya? Apa ya? Ya sangat berkesan lah ya buat Benarusa ini. Apa ya? Sebenarnya nggak banyak yang pengen disampaikan sih, cuma kayak mes aja gitu loh. Karena mana ada sih komunitas yang sebebas ini gitu. Maksudnya kayak siapapun kita bisa gabung gitu kan. Nggak apa ya, kayak nggak mendominasi satu kubu atau daerah-daerah tertentu atau dari universitas tertentu gitu loh. Bahkan seluruh teman-teman yang ada di tempat yang berbeda gitu kan, di kampus yang beda, dimanapun teman-teman gitu kan, teman-teman bisa gabung gitu. Sebelumnya sempat bingung juga sih, mungkin sama ya kayak teman-teman gitu kan, apa sih ini Penarusa gitu. Ya awal-awal dari penasaran, kok lama-lama jadi kayak suka gitu ya. Kenapa ya sukanya? Karena ya gimana ya, mungkin karena emang saya emang suka kali ya sama hal-hal baru gitu, kayak lebih banyak pengen taunya gitu, makanya yaudah deh disukain aja dulu gitu. Kalau nggak disukain ya kayaknya boring banget sih. Itu jujur ya, itu benar-benar boring banget sih. Siapa yang nggak boring gitu kan, kayak yang kegiatannya gitu-gitu aja gitu kan, kayak Instagramnya yang gitu-gitu aja. Kalau kayak gini kita nggak pernah ketemu gitu kan, tapi kita adanya di dunia maya gitu loh. Apa bedanya sama kayak kita orang-orang LDR-an gitu kan? Apa bedanya kayak kita cuma temenan di Facebook, Twitter gitu-gitu aja gitu loh. Kayak kita kenal tapi kita nggak ngobrol gitu kan. Kita kenal tapi kita nggak deket gitu. Ya kayak gitu sih rasanya. Cuma bener-bener boring banget sih guys gitu. Tapi kalau misalkan kitanya nggak suka nih ya, saya yakin teman-teman ada yang suka, ada yang enggak gitu kan. Ya kalau kalau menurut saya sih teman-teman semua di sini ya suka gitu kan. Kalau misalkan nggak suka ya cabut deh gitu kan. Terus ngapain juga nih malam minggu ikut-ikut kegiatan kayak gini gitu kan. Entah gimana ceritanya gitu kan. Ya kenapa suka gitu? Karena apa ya? Menurut saya Penarusa ini buat tempat eksperimen gitu loh. Misal kayak saya pengen punya apa ya Kak, punya skill gitu kan, punya skill yang baru di desain gitu kan. Oh ada nih Penarusa gitu, kayaknya cocok nih buat dijadiin lab gitu kan. Kita bisa bikin apa aja yang kita mau, terus ada tempatnya gitu loh. Dan tempatnya mendukung kita gitu kan. Jadi ya itu apa ya? Nggak ada sih kayak di luar sana tuh nggak ada tempat yang bisa mengapresiasi apa yang kita buat gitu loh. Jadi ya selama teman-teman pengen menciptakan sesuatu di Penarusa ya monggo gitu, silakan. Teman-teman bisa menciptakan itu semua gitu kan. Karena teman-teman punya wadahnya, teman-teman punya tempatnya gitu kan. Tinggal gimana caranya kita tuh bisa mengajak semua yang ada di dalamnya gitu loh. Kayak gitu PR buat kita semua gitu kan. Karena lagi-lagi kan kita emang harus terampil ya buat komunikasi gitu kan. Kalau misalkan kitanya dari diri sendiri juga
minim gitu kan komunikasinya, ya maka gimana kabarnya yang ada di dalam komunitas gitu kan, apa yang ada di dalam grup tersebut gitu. Makanya ya buat sekarang-sekarang ini ya lebih baik dari yang kemarin-kemarin sih, karena walaupun ada vakumnya, tapi kayaknya kita udah cukup ada perkembangan sih Kak, kalau dari yang saya rasain gitu. Mungkin dari interaktifnya kita di sosial media gitu kan, kita bisa lebih coba berusaha untuk aktif gitu kan. Kemudian dengan beberapa program-program baru yang dirancang sama teman-teman semua gitu kan, walaupun kita minim banget gitu kan buat ngobrol, buat ketemu gitu, tapi itu nggak menjadi hambatan yang besar gitu kan buat teman-teman semua menciptakan sesuatu yang baru gitu kan, kayak program kerja tersebut gitu. Ya ke depannya kalau kita bisa ningkatin komunikasi komunikasi kita lebih baik lagi gitu kan, ya insya Allah gitu loh, kita bisa lebih nyata gitu loh. Dalam artian kita bisa menebar kebermanfaatan, menebar kebaikan secara langsung gitu. Nggak melulu di sosmed gitu. Misalkan kayak di langsung kan kita bisa apa tuh namanya? Seminar offline gitu kan atau gimana-gimana gitu. Kayak gitu sih Kak. Jadi semakin kita bisa lebih interaktif lagi, kita bisa kelihatan nih wujudnya gitu. Ya sekarang kita masih progres lah ya, masih menuju perjalanan. Jadi semua hambatan-hambatan kecil ini ya lolos aja gitu, apa ya bahasanya, kayak ya udah dijalanin aja gitu kan. Istilahnya kita di sini nggak dapet apa-apa gitu kan, tapi kalau misalkan kita suka gitu kan ya sama aja kita nabung buat nanti kita ke depannya gitu loh. Apa yang kita tanam ya, apa yang kita tuai di kemudian hari kayak gitu loh teman-teman. Jadi selama teman-teman suka, monggo dijalanin aja. Kalau emang nggak suka, ya teman-teman bisa menentukan sendiri gitu kan, mau kemana, mau ngapain gitu. Karena semua yang kita lakuin dengan senang hati gitu kan, itu bakalan enak banget sih gitu. Jadi kita makin makin liar ya buat mengekspresikan apa yang kita punya gitu loh. Jadi ya udah Penarusa tuh benar-benar dijadiin lab aja gitu loh. Itu buat saya pribadi kayak gitu kan. Makanya ya udah apa aja deh bikin gitu. Teman-teman juga support gitu kan. Ya itu udah udah enak banget sih gitu loh. Karena apa ya? Karena nggak gampang gitu loh buat menerima sesuatu gitu kan. Apalagi di kayak kita kan kalau dari saya kan ada hasilnya gitu kan, gambar gitu, visual gitu kan. Nah, kalau misalkan eh, dari teman-teman kayak udah menolak atau gimana, saya bukan berarti kayak nggak menerima adanya penolakan atau gimana-gimana gitu kan. Cuman kan ya di luar sana tuh nggak se nggak se-enjoy ini lah, nggak se-chill ini gitu loh. Jadi kalau Penarusa ya udah dibebas-bebasin aja gitu. Dalam berartian kita masih ngikutin apa yang ada di Penarusa. Itu aja sih Kak, mungkin kedepannya kita bisa lebih interaktif lagi biar kita bisa lebih ada wujudnya gitu buat bermanfaatan dan kebaikan di masyarakat. Lebih banyak Kiki. Ya betul banget. Nah, emang seru banget sih. Desain itu adalah mental yang paling penting karena visual. Banyak banget beberapa sosial media yang saya lihat visualnya bagus banget. Tapi ternyata kontennya tidak disampaikan dengan baik. Ini dari sini kita tuh harus sampaikan dengan baik karena desain itu dia alat komunikasi ya, alat komunikasi visual bisa dilihat dengan mata. Kalau misalnya kita nggak ngerti materi yang disampaikan atau pesan yang disampaikan, ya cuma juga gitu. Kayaknya nggak sembarangan di sini tuh, ya prinsip-prinsipnya. Gitu. Ya, mungkin udah jam 9 juga. Ini kita rounding kan sampai jam berapa sih? Ya. Harusnya sih udah sertifikat sih, cuman nggak tahu nih gimana nih kalau sertifikat apa. Ini yang datang di sini doang sih udah sertifikat. Yang dapat sertifikat nanti
Iya, jadi yang tidak ada hari ini berarti tidak sertifikat. Nah, mungkin ini aja kali ya, karena lanjut ke pilpres aja kali ya Kak Nisa. Untuk sertifikatnya kita skip dulu aja. Nah, nama-nama yang ada di ininya, nama yang ada pada nomor itu belum terisi semuanya. Jadi tenang aja kok, ini udah di record di YouTube, jadi nanti kelihatan siapa yang hadir, siapa yang enggak. Nanti insya Allah di share, dikirimin lewat PC. Nah, ke Anissa mungkin kita banyak ke pilpres ya kan, saya ada dua orang pemenang. Gimana nih? Kayak Anissa langsung aja, ya langsung pilpres aja. Ada beberapa nama. Ini langsung saya. Halo Kak Widi. Ya. Halo Kak. Halo. Kak Widi, maaf suaranya putus-putus nih. Suara sayanya, gimana? Halo Kak, suara kakak putus-putus Kak. Halo, cek. Masih putus Iya, ya? kayaknya jaringan deh. Oke, bentar. Gimana yang lain? Kalau saya masih putus ya? Aman. Iya, oke ya. Jadi langsung aja mungkin ya. Itu orang pemenang nih, saya mau ngasih apa namanya? Kasih lepas izin screen lagi ya. Mau berapa nih? Mau 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang? Kalau semuanya nggak benar press dong. Kalau banyak-banyak namanya nggak benar press. Ya lah, press dulu. Maka Anissa Septi, maka Gina Aida, maka Hilman, Agatha Rahman, Agatha Yalta, yang Agatha Rahman, ada 12, ada tadi juga kita di itu siapa sih? Yasra kali, lupa. Bapak Otiana, Bapak ya juga. Bicara ini masih ada testing saya. Oke, ini udah semua nggak? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ini mau ada berapa door prize nih? 2 aja kali ya. Atau mau 4? Ya, ini sama sih. Nanti kita bagi aja. Kalau ada itu dibagi 2, kalau 4 itu jadi 4. Sama aja. Jadi 2 orang aja ya. Biar berkesan. Saya ketemu ya. Semoga rezekinya kalian ya. Kalau dulu. Ada kamu Tiara nih dapat ini. Kamu Tiara, gimana Kak? Mau diklaim atau enggak Kak? Diklaim Kak. Gimana? Oh diklaim. Oke siap. Itu lagi ya, ngapus. Saya lagi. Oke, itu percaya aja ya. Kak, ada Kak Sidki. Ini Kak Sidki nih, mau diklaim atau enggak nih nanti? Lanjut aja Kak. Wes gila, lanjut. Oke, itu nggak diklaim tuh. Kak Sidki nggak diklaim ya. Oke, ada Kak Sidki lagi dah. Itu 2 kali sih. Rezeki oleh berarti ya. Itu 2 kali. Ada Kak Raida. Kak Raida mau diklaim nggak Kak Raida? Hadiahnya.
Berapa? Nggak usah. Nggak usah, Oh nggak usah. gila, nggak perlu, tidak perlu, udah price. Dari mana Bukan. emang? Enggak. Ada Kak Dina nih. Kak Dina makan apa ini? Waduh, Kak Raffi. Kita tambahnya kali ya Kak Rida ya? Ini Kak Raffi mana nih Kak Raffi? Ada Kamu nggak? Kak Raffi nih? Oh ada ya. Oke, saya tambahin aja dah. Saya tambahin lagi dah. Tapi tinggal tadi apa sama siapa ya? Coba ya. Satu lagi dah. Biar asik. Tadi Kak Dina belum dapat ya Kak? Berarti ada berapa tuh yang dapat? Kak Zalfa ada Kak Zalfa? Nggak ada ya? Ada Kak Zalfa. Oh, kayaknya dia item. Tadinya tadi belum dapat ya. Dia udah dapat. Kak Zalfa ada Kak Zalfa? Oh, ini dia item. Kalau Kak Zalfa ini hapus dah. Terakhir. Waduh, ternyata MC-nya ini dapat ya. Wah, ternyata Kak Dina belum beruntung. Malam ini ya, 3 orang nanti bisa menghubungi saya. Ada Kak Anissa tadi ya, Kak Anissa, Kak Raffi, sama Kak Putiara. Bisa PT saya aja untuk klaim, PT Kak Raida. Oh enggak, PT saya aja. Beda hadiahnya beda. Oke, mungkin jemput Kak Raffi Kasar, gitu. Iya dong, dikit-dikit lah ya. Intinya begitu. Sebenarnya saya pengennya kayak gini setiap minggu lagi. Setiap bulan, setiap bulan. Kalau setiap itu bisa aja sih. Jadi dari kakak-kakak yang lain juga. Gitu. Ini sering-sering. Karena kan udah kaset gini sebenarnya udah kerja nih teman-teman semua. Gitu. Jadi karena udah kerja gini, kerjanya juga bukan kerjaan sembarangan gitu. Bukan kerjaan yang biasa. Gitu. Sebenarnya ngasih dokter tuh kayak ya udahlah ya gitu doang kalau udah. Jadi bagi kita mahasiswa kan kayak wah gitu ya. Gitu. Masya Allah, amin. Betul. Terus bisa ditutup aja sekalian foto bareng dulu kali ya. Oke Kak, jadi aku tutup dulu baru kita foto bareng atau foto bareng dulu baru aku tutup nih Kak? Tutup dulu aja nggak apa-apa. Gimana Kak? Ditutup dulu aja Kak, nggak apa-apa. Oke, noted Kak. Oke, baik. Ya, Alhamdulillah telah memasuki ujung acara kita pada malam hari ini. Yang mana rangkaian acara ini telah kita lewati bersama dan semoga acara Lockout Penarusa Indonesia Batch 3 ini bisa memberikan kesan yang baik, kesan yang luar biasa, kesan yang kita ingat selama satu periode kepengurusan ini. Dan tidak lupa semoga periode kepengurusan kita ini bisa menjadi modal bagi pengurusan selanjutnya dan semoga Penarusa ini bisa menjadi volunteer yang semakin berkembang, semakin jaya, dan semakin berdampak ke depannya. Amin, huma amin. Baik, sebelum menutup acara ini, aku ingin menyampaikan sebuah pepatah, izin ya kakak-kakaknya, yang mana bunyinya begini. Pada akhirnya yang tersisih sendiri dengan seleksi alam. Ini bukan siapa yang memiliki power atau kredibilitas di sini, melainkan merekalah yang mampu bertahan hingga akhirnya. Baik, saya Anissa Septika Yanimar, selaku MC mengucapkan terima kasih atas perhatian kakak-kakak. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Oke Kak, yuk foto bareng nih. Kapan lagi? Kapan lagi?
Soal kasih ya, nggak tolong kasih Laptopnya yang paling bagus kasih soalnya. Yang paling bagus. Ya, gimana nih? Oke, Kasih apa kasih kita mana Karai? Oke, udah semuanya. Dewi, Kamel. Ya, Dewi, Kak Dewi, Kamel, Ogin Kak. Dewi gitu. Kamel nggak ada. Ada naganya. Ada. Sebentar. Oh iya, salah. Oke, udah ya. 1, 2, 3, senyum semuanya. Oke. Soal itu. Pose. Gimana Kawit posenya? Gimana ya? 3 kali ya, 3 plus 3. 3. Ini bukan nyalek kan? Oh iya, enggak ada ya. Enggak. Iya, ada Prabowo gitu. Ngeri banget. 1, 2, 3. Oke, one more. Biar bisa 3 baris kalau buat college. Oh iya benar. Satu lagi nih. 3 lagi. Gimana? Terserah deh. Terserah. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you semuanya. Udah impas ya. Ya, 3 lagi ya. Ya, thank you so much buat teman-teman semua ya. Udah hadir pada malam hari ini. Intinya teman-teman semua yang ada di sini masih dibutuhin. Bukan berarti selesai terus teman-teman apa ya bahasanya, teman-teman lupa gitu aja, jangan sampai kayak gitu ya. Teman-teman yang bertiga ini masih bisa saat terakhir di grup WhatsApp-nya, dan teman-teman yang ada di sini terutama malam ini ya, nanti insya Allah akan menjadi recruiter di batch 4 insya Allah ya. Saya mendapat bisikan goib ya untuk mengadakan batch 4 insya Allah. Jadi ini ada beberapa regenerasi ya, dari ketuanya aja sih kayaknya sama bendahara. Saya kedua bendahara sama program pekerjaan. Misalnya mungkin nanti bisa rekonsiliasi atau recycling gitu. Nah nanti teman-teman semua yang kita ada apa pagi, kita ada meeting luar biasa ya, atau sidang luar biasa. Lanjutkan nanti intinya batch 3 sudah ditutup, jadi dari lagi program-program yang berjalan. Nanti kalau informasi-informasi untuk program nanti kita bisa dibuat informasikan di sosial media kita. Jadi itu. Ada informasi lebih lanjut nanti di grup WhatsApp ya, terutama saya akan buatkan jadwal lagi untuk kapan-kapannya nanti minggu depan. Istirahat dulu lah 1 minggu atau 2 minggu mungkin untuk bahas untuk batch 4. Kira apa di sini dibutuhin, kayak aja harus dilaksanakan itu. Apakah kita butuh ketua dari batch sekarang atau kita butuh dari yang selanjutnya? Jadi kayak gitu, terima kasih banyak. Silakan mungkin di stop dulu Kak Dewi ya, ininya apa namanya, YouTube-nya nanti. Thank you so much sudah hadir. Mohon maaf banyak pengurangan sama bisa pribadi dan semuanya sama setelah pengurusan ini. Saya juga minta tolong untuk didoakan juga ya, kalau saya banyak kekurangan, sedang sakit ya. Dan juga supaya kita sembuh dan segala urusannya, mencapai segala hajatnya dan diampuni segala dosanya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya stop.